Bagaimanakah reaksi Bhisma saat melihat penobatan Duryodhana tanpa meminta izin darinya? Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana saat Duryodhana hendak dimahkotai sebagai raja oleh ayahnya, Bhisma putra Gangga pun muncul dan menghentikan penobatan tersebut. Dengan nada yang tinggi, Bhisma bertanya siapakah yang telah mengizinkan Dhritarashtra untuk menobatkan Duryodhana sebagai raja yang baru. Sangkuni lalu menjawab dengan balik mempertanyakan apakah seorang raja perlu meminta izin untuk mengambil sebuah keputusan. Hal ini pun menyulut kemarahan Bhisma dengan menyuruh Sangkuni untuk menutup mulutnya. Dia mengatakan bahwa dirinya lah yang melindungi Raja Hastinapura, dan jika sang raja salah, maka dialah yang menghadang jalan tersebut. Karena itulah penting baginya untuk mendapatkan izin dari Bhisma. Sangkuni lalu bertanya, bagaimana bisa dia menentang dan mengangkat senjata pada Hastinapura, sementara dirinya sudah bersumpah untuk setia kepada kerajaannya itu. Bhisma lalu berkata, "Aku sudah bersumpah memastikan tahta Hastinapura jatuh pada raja yang tepat dan memiliki kemampuan. Kalau aku lihat ada ketidakbenaran dalam tahta Hastinapura, aku pasti mengangkat senjata dan itu tidak akan melanggar sumpahku itu." Bhisma lalu menantang semua orang yang berani menghalangi keputusannya itu. Karna pun mengatakan bahwa jika dia diperintahkan oleh Raja Hastinapura, maka dia siap untuk melawan Bhisma. Mendengar hal itu, Bhisma memerintahkan Raja Dhritarashtra agar memerintahkan Karna untuk melawan dirinya saat ini, dan membiarkan Pangeran Duryodhana tahu bahwa bila harus menghancurkan ketidakbenaran, betapapun sulitnya, Dewa Brata Bhisma akan melawannya. Dhritarashtra berkata, "Tidak, Paman, aku tidak bermaksud untuk menghinamu. Tapi Paman, aku ingin menyerahkan kewajibanku kepada putraku, dan kemudian aku akan menjalankan tapa brataku ini." Bhisma berkata, "Kau boleh melakukannya. Kau seorang pelaksana raja, dan kau boleh saja melakukan hal yang sama pada putramu itu, tapi tidak bisa mengangkatnya untuk menjadi seorang raja." Bhisma mengatakan bahwa penobatan Duryodhana sebagai pangeran mahkota tidak ada nilainya, karena Yudhishthira dan saudara-saudaranya masih hidup hingga saat ini. Dengan berpura-pura tidak tahu keadaan, Sangkuni dan Duryodhana pun mempertanyakan bahwa jika para Pandawa telah tiada, apa salahnya Duryodhana lah yang menjadi raja karena ia telah dinobatkan menjadi pangeran mahkota. Namun jika para Pandawa itu masih hidup, kenapa mereka tidak kembali ke Hastinapura? Bhisma lanjut berkata, "Acara Swayambara Putri Raja Pancala disaksikan sendiri oleh Duryodhana. Bukankah itu kompetisi yang sulit? Bukankah pemenang dari kompetisi itu hanyalah seorang Brahmana biasa? Ketahuilah, orang itu adalah Arjuna. Dan kalau Arjuna masih hidup, begitu pula dengan Yudhishthira. Apa sekarang kau percaya bahwa menjadikan Duryodhana sebagai raja adalah sebuah kesalahan?" Mendengar hal itu, Raja Dhritarashtra pun terduduk lemas di singgasananya. Ia mengatakan bahwa bila ternyata Yudhishthira masih hidup, maka menobatkan Duryodhana sebagai raja adalah hal yang tidak mungkin. Dan jika memang mereka masih hidup, Sangkuni menanyakan keberadaan para Pandawa saat ini. Bhisma mengatakan bahwa Widura sedang ke Kampilya untuk menjemput mereka dan mengajaknya kembali ke Hastinapura. Namun Raja Dhritarashtra juga mengatakan jika dalam waktu 1 minggu para Pandawa tidak tiba di Hastinapura, maka Duryodhana lah yang akan tetap dinobatkan menjadi raja selanjutnya. Tak lama kemudian, terdengarlah suara genderang yang menandakan adanya upacara penyambutan. Dengan tersenyum Bhisma berkata, "Tidak perlu seminggu atau bahkan sehari yang mulia, dengarlah upacara penyambutan Pangeran Mahkota Yudhishthira telah dimulai. Para Pandawa kini telah sampai di Hastinapura. Kebenaran telah kembali ke Hastinapura. Terlihat para Pandawa kini telah memasuki istana, dan Yudhishthira memberikan salam kepada Raja Dhritarashtra dan juga Ratu Gandhari. Sang ratu bertanya kepada mereka,
kenapa mereka tidak kembali ke Hastinapura setelah urusannya di Warnabrata telah selesai. Yudhistira berkata, "Yang mulia, saat sesuatu sepertinya sudah benar, maka aku pasti akan berusaha untuk memenuhi tugasku dengan tanggung jawab yang penuh." Raja Dhritarashtra pun menanyakan kenapa sekarang mereka kembali ke Hastinapura dan berubah pikiran. Yudhistira mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti jalan hidup kebenaran. Bhisma pun mengungkapkan bahwa dirinya selama ini telah melindungi tahta Hastinapura supaya keberadaannya bisa ditempati oleh orang yang benar. Bima mengatakan kepada sang raja bahwa jika kakaknya bisa hidup di hutan bersama rakyat biasa, maka ia juga bisa hidup di istana dan menjadi seorang raja yang baik di masa depan. Arjuna pun memberikan salam kepada Raja Dhritarashtra dan sang raja mengungkapkan kebanggaannya karena telah mendengar kabar mengenai Swayambara di Kampilia. Arjuna mengatakan bahwa tuan putri yang dimenangkannya itu adalah menantu kedua dari dinasti Kuru, karena sebelumnya Bima telah menikah dengan Hidimbi, adik dari raksasa Hidimba, dan telah dikaruniai seorang putra. Duryodhana dan Sangkuni mengejek Bima dengan mengatakan hal yang tidak bermoral karena telah menikahi seorang raksasi. Bhisma lalu berkata, "Selama Hidimbi tetap tinggal di hutan, maka kau tetap bisa menganggapnya sebagai istrimu. Tapi aku tidak akan menganggap putranya sebagai bagian dari dinasti Kuru. Namun aku tetap menganggapnya sebagai cucuku sendiri." Dewi Kunti lalu memberikan salam kepada Ratu Gandhari dan mereka pun saling berpelukan. Ratu Gandhari menanyakan di manakah menantu kedua dari dinasti Kuru. Arjuna kemudian memanggil putri Pancala tersebut. Drupadi pun mulai menaiki tangga istana dan memberikan salam kepada sang ratu. Gandhari mengatakan bahwa ia harus menyambut Drupadi dan Arjuna secara bersama-sama karena mereka adalah pasangan yang baru menikah. Saat Arjuna dan Drupadi akan diberikan upacara penyambutan, para Pandawa yang lainnya tiba-tiba melangkah maju dan Arjuna mengatakan bahwa mereka berlimalah yang harus disambut karena mereka semua sudah menikah. Raja Dhritarashtra menanyakan di manakah keberadaan menantunya yang lain. Yudhistira berkata, "Paman, kami 5 bersaudara sama-sama telah menikahi Drupadi." Bagai disambar petir, semua yang hadir di sana sangat terkejut mendengar pernyataan dari Yudhistira. Baki penyambutan yang dipegang oleh Ratu Gandhari pun terjatuh ke lantai. Raja Gandhara tertawa mengejek para Pandawa dan ia mengatakan bahwa itu adalah ajaran dari Hastinapura yang selama ini dianutnya. Mendengar hal itu, Bhisma berteriak dan mengatakan bahwa hal itu tidaklah benar. Kelima Pandawa telah membuat kekacauan dan menodai kebenaran tahta Hastinapura yang telah lama dinantikannya. Bhisma berkata, "Yudhistira, aku sudah menunggu peristiwa akan kebenaran yang ada. Kalian 5 bersaudara telah membuat kekacauan ini, dan tahta ini bahkan sudah ternoda oleh hiasan bunganya sendiri. Di tempat seperti ini, kau menginginkan dosa itu dan membiarkan semua ini terjadi." Bhisma pun meninggalkan tempat tersebut. Arjuna yang mencoba mengejarnya, namun dicegah oleh Yudhistira. Raja Dhritarashtra juga meninggalkan para Pandawa, begitu pula dengan Ratu Gandhari. Raja Gandhara Sangkuni dan keponakannya Duryodhana juga ikut berlalu sambil menertawakan para Pandawa. Sementara itu di tempat lain, Raja Gandhara mengatakan kepada Duryodhana bahwa hak Yudhistira untuk menjadi pangeran mahkota sudah hilang. Dia juga mengatakan bahwa Pandawa merupakan orang yang luar biasa karena telah memaafkan semua kejahatan dari keponakannya itu. Duryodhana mengatakan bahwa hanya dengan satu kesalahan yang mereka lakukan hari ini telah menghancurkan semua kebaikan mereka, karena lalu berkata, "Kau memang benar, teman. Di dalam dunia yang tidak benar ini, mungkin dewa dan manusia pun harus memilih dalam kerasnya ketidakbenaran itu sendiri." Sangkuni lalu mengatakan bahwa karena akhirnya bisa mengerti, dan dia juga bilang bahwa dia dari awal memang sudah tidak percaya pada para Pandawa, dan saat ini mereka tidak perlu melakukan rencana apapun juga karena semuanya akan diselesaikan oleh Bhisma yang agung
dengan membatalkan pengumuman Yudhistira sebagai pangeran mahkota kerajaan Hastinapura. Sementara itu Bisma yang sedang merenung dan menatap langit malam di balkon istana ditemui oleh Perdana Menteri Widura dengan mengatakan bahwa keputusan yang dilakukan oleh para Pandawa ini memiliki banyak alasan yang disebabkan oleh perintah yang tanpa sengaja diucapkan oleh ibunya Dewi Kunti, yaitu untuk membagi Pancali kepada kelima Pandawa, dan jika Pancali tidak menikahi kelima Pandawa, maka keempat Pandawa lainnya terpaksa akan hidup membujang dan menjadi seorang pertapa. Bisma pun berkata, "Selama bertahun-tahun, aku telah menjaga dengan baik tahta ini. Aku telah bertahan untuk hidup, memastikan kebenaran bisa bertahta di Hastinapura. Meski dengan begitu banyak tantangan yang kuhadapi selama ini, karena ada harapan dalam hatiku bahwa suatu hari nanti dewa akan membantuku. Kematian Wicitrawirya, pertarungan yang kualami dengan Begawan Parasurama, Pandu yang mengasingkan diri, dan kemudian kematian Pandu, setelah itu kelahiran Duryudana yang membuat Ibu Ratu Satyawati menjadi kesepian. Bahkan setelah semua itu, aku tetap tidak pernah menyerah. Tapi sekarang kesabaranku telah habis, Widura. Aku sama sekali tidak mengharapkan ini dari seorang Yudhistira." Bisma yang sangat kecewa karena dia merasa telah sia-sia menjaga tahta Hastinapura selama ini. Namun Perdana Menteri Widura mengatakan kepada Bisma untuk tidak kehilangan kesabarannya itu, karena dia bagaikan tiang utama dari Hastinapura. Bisma pun menunjuk sebuah bendera dan mengatakan filosofi tentang bendera itu, yang sama juga dengan filosofi seorang raja, bahwa ketika seorang raja tunduk pada ketidakbenaran, maka kemampuan dari raja tersebut akan diragukan, dan karena perbuatan Yudhistira, maka dia sudah tidak memiliki hak lagi terhadap tahta Hastinapura. Di salah satu ruangan istana, Yudhistira mengatakan bahwa jika Bisma menganggap perbuatannya dan keempat saudaranya sebagai hal yang memalukan dan akan mengusir mereka serta menobatkan Duryudana sebagai raja, maka kelima Pandawa harus menerima perintahnya itu. Bima mengatakan bahwa di istana, kakek Bisma sudah tidak mau menatap mereka lagi, yang seharusnya mereka langsung meninggalkan istana saat upacara penyambutan tadi. Nakula berkata bahwa Yudhistira harus mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya itu. Adiknya Sadewa juga mengatakan bahwa keadaan mereka sedang tidak baik-baik saja dan hal yang dianggap memalukan oleh kakek Bisma, namun bagi Begawan biasa adalah merupakan hal yang bisa dipahami. Arjuna pun angkat bicara dengan mengatakan bahwa keadaan mereka mungkin akan dimanfaatkan, dan jika mereka menerima apa yang diperintahkan oleh kakek Bisma, maka seluruh dunia akan menganggap perbuatan Pandawa adalah sebuah dosa karena telah menikahi Pancali secara bersama-sama. Arjuna berkata, "Kita tidak bisa membuat Drupadi menjadi tidak jelas seperti ini. Maka dengan demikian, kita harus memperkuat ikatan kita." Yudhistira kembali berkata bahwa di sisi lain, jika tidak mematuhi perintah kakek Bisma, itu juga merupakan perbuatan dosa. Bima pun meminta kepada Drupadi untuk mengutarakan pandangannya terhadap masalah ini. Drupadi berkata, "Dilema yang ada pada saat ini masih membuat diriku merasa bingung, tuanku. Apa itu bahaya yang timbul dari kebenaran atau bahaya bagi kebenaran? Jika kalian semua memberikan aku izin setelah ini, aku ingin berbicara dengan kakek Bisma." Drupadi mengatakan bahwa hak yang ditetapkan oleh kebenaran dan bahaya yang timbul dari hal itu sebaiknya dipertanggungjawabkan oleh Yudhistira besok di ruang sidang istana. Namun sebelum bahaya itu datang kepada para Pandawa yang disebabkan oleh dirinya, maka Drupadi pun akan mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, apakah kejujuran dan ketulusan sikap Drupadi itu dapat meluluhkan hati Bisma yang agung? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya
agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.